Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Parlina dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya ingin memberikan sedikit kultum yang bertemakan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum tentang apa itu ikhlas. Mungkin hadirin yang sekalian sudah tahu yang namanya apa itu ikhlas, pengertian dari ikhlas itu apa, dan contoh dari ikhlas itu apa. Seperti yang kita tahu, dalam agama kita, ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala, bukan semata-mata karena orang lain. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu ikhlas kita dalam membantu orang tua, ikhlas kita dalam bekerja, ikhlas kita dalam beribadah, ikhlas kita dalam beramal, ikhlas kita dalam mengerjakan sesuatu, ikhlas kita dalam belajar, dan masih banyak contoh ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya mengambil satu contoh konteks ikhlas, yaitu beramal. Maka ikhlas itu kan berarti melakukan amal karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan juga karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar hanya karena Allah Ta'ala. Dari lubuk hati kita juga niatnya ingin beramal karena Allah Ta'ala, bukan karena orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang berartinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agamanya untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang jujur, maka agama itu akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang yang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun dia menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama itu sangat penting dalam memupuk diri kita, karena dengan ikhlas, semua urusan yang kita lakukan, semua urusan yang kita jalankan akan terasa lebih terang dan akan terasa lebih ringan bila kita lakukan dengan ikhlas. Dan Allah juga senantiasa akan membantu urusan kita, sehingga akan lebih lancar bila kita jalankan. Ikhlas juga menjadi praktik, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapatkan. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar juga balasan yang diterimanya. Semakin murni niatnya karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk melaksanakan ikhlas dalam segala hal yang kita lakukan.
sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian kultum dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.